Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bertemu secara virtual di acara bedah buku yang berjudul Malik Fajar The Untold Stories yang ditulis oleh Bapak Dr. Aswandi, salah seorang dosen di FKIP Universitas Tanjung Pura. Buku ini diluncurkan bertepatan dengan peringatan 40 hari wafatnya Profesor Malik Fajar. Profesor Dr. Andes Abdul Malik Fajar MSc adalah sosok yang sangat berpengalaman di dunia pendidikan. Selepas menyelesaikan pendidikannya di IAIN Sunan Ampel Malang, beliau berangkat melanjutkan pendidikan pada program magister di bidang pendidikan di Florida State University, Amerika Serikat. Sekembalinya ke tanah air, beliau melanjutkan karir sebagai dosen berpangkat guru besar atau profesor di IAIN Sunan Ampel Malang dan rektor di dua Universitas Muhammadiyah, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain jabatan fungsional dan jabatan struktural di universitas, beliau pernah dipercaya menjadi Menteri Agama pada tahun 1998 sampai dengan 1999, kemudian menduduki jabatan Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2001 sampai dengan 2003 dan anggota One Team Pers periode 2014 sampai dengan 2019. Pada hari Senin 7 September 2020 beliau berpulang ke hadirat Ilahi Robbi di Jakarta. Sebagai kolega dan mewakili pimpinan Universitas Tanjung Pura, saya mengapresiasi terbitnya buku ini. Sebagai salah seorang yang cukup lama berinteraksi dengan Profesor Malik Fajar, penulis berusaha menceritakan kembali profil, gagasan, dan pemikiran Prof. Malik Fajar yang juga merupakan pembimbing penulis ketika menyelesaikan disertasi. Meskipun ditulis secara singkat, buku ini tidak kehilangan kelengkapan penjelasan tentang Prof. Malik Fajar. Penulis juga bertutur dengan kalimat-kalimat yang sederhana dan bersahaja. Terlihat kesan yang sangat mendalam selama penulis berinteraksi dengan Prof. Malik Fajar. Penulis menggambarkan berbagai kronika sosok Prof. Malik Fajar, mulai dari kesederhanaan pribadi, orientasi pendidikan, manajemen perguruan tinggi, strategi menyelesaikan konflik internal, sampai dengan pembinaan mahasiswa. Berbagai peristiwa yang menggambarkan bagaimana visi seorang Malik Fajar untuk mereformasi perguruan tinggi diungkapkan oleh penulis dengan gaya bahasa yang nyaman untuk diikuti. Buku ini mengabadikan ide-ide Prof. Malik Fajar yang masih sangat relevan dalam perkembangan perguruan tinggi di tengah-tengah disrupsi yang didorong oleh revolusi industri 4.0. Penulis buku ini, Bapak Dr. Aswandi, juga saya kenal sebagai seorang akademisi yang memiliki komitmen penuh terhadap nilai-nilai keilmuan dan bagaimana seharusnya lembaga pendidikan dan pendidik mentransformasikan nilai kebaikan dan integritas. Dalam konteks inilah nampaknya penulis menemukan alasan yang kuat untuk mengungkapkan kisah-kisah tersembunyi dari seorang Profesor Malik Fajar. Akhirnya, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran bermakna dari kisah almarhum Prof. Malik Fajar yang tergelar dalam buku ini. Demikian sekedar pengantar dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyongsong masa depan, kita memerlukan tekad baru, spirit baru, wawasan baru, agar sesuatu yang kita cita-citakan, yang kita impikan, menjadi sebuah kenyataan. Komitmen bangsa ini bahwa Pancasila merupakan puncak kesepakatan bangsa ini dan tidak boleh tergeser atau digeser oleh paham kebangsaan atau ideologi kebangsaan yang lain. Mengapa gagasan Festival Kebangsaan ini dan diselenggarakan di kampus ini? Karena kampus ini sejak awal telah bertekad dan menyatakan dirinya dari Muhammadiyah untuk bangsa. Seluruh pergerakan kebangsaan Indonesia dimulai dari pendidikan. Hari ini Anda menjadi mahasiswa, student today, dan Anda akan menjadi pemimpin di hari esok. Leaders tomorrow merupakan cita-cita dan tugas para mahasiswa. Jadilah ulama atau orang-orang yang berilmu, yang selalu mampu memelihara keilmuannya dengan baik. Jangan berhenti dan merasa lelah untuk mengabdi kepada masyarakat dan bangsamu. Saya titip, peliharalah kampus ini menjadi kampus yang bersih, aman, cerdas, menyenangkan, dan mengasyikkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswanya juga begitu. Jadi sisi profesionalitasnya mahasiswanya tidak bebas saja siapa agamanya sama sekali tidak menjadi masalah. Dia sukunya juga begitu. Jadi profesional itu dan itu yang awal-awal dihadapi oleh beliau. Beliau itu kan contohnya gini ya. Beliau ini kan dirumorkan di masyarakat ini bukan orang Muhammadiyah. Beliau ini dirumorkan di masyarakat. Waktu itu yang mencuat saya mendengar itu waktu pemilihan rektor penator. Jadi beliau ini kan bukan Muhammadiyah katanya begitu. Padahal tahu kita bapaknya sendiri pengurus Muhammadiyah di Magelang itu. Jadi salah itu, tapi sengaja dimunculkan itu. Dia apa Pak waktu itu? Ya karena masih gaya ormas itu. Nah, minta dukungan kan. Lalu waktu itu dia bilang dia aktif di HMI. Kami kalau tidak salah saya ya. Dia aktif di alumni kami. Jadi dia tuh dimasalahkan waktu itu karena orang gaya ormas tadi itu. Gaya ormas itu ya orang Muhammadiyah harus perguruan tinggi Muhammadiyah harus direktur Muhammadiyah kan gitu ya. Itu menurut beliau gaya ormas itu. Nah jadi tidak perlu itu menurut beliau. Nah pokoknya yang dianggap profesional ya udah lakukan. Nah itu ya yang cukup lama merubah itu. Nanti barangkali merubahnya ya. Karena banyak sekali pembangkang itu yang suka mengkritik itu kan. Tapi dia sadar dan dia tidak pernah marah itu. Dibuat apapun tidak pernah marah. Ternyata akhirnya dia menemukan ya. Di mana-mana ternyata ada pembangkang itu. Di mana-mana ada yang tidak setuju dengan kita kalau kita jadi pemimpin. Nah, ini Pak Radian minta maaf ya. Jadi kita merasa jadi pemimpin jadi popularitas ya. Selalu ada orang yang tidak suka dengan kita. Nah, jadi pasti ada. Tapi kita tidak boleh membenci mereka kalau dia bilang dengan saya. Nah, ternyata mereka yang tidak ini ya, persentasenya tidak banyak yang membangkang.
Persentasenya kalau menurut teori itu hanya 2,5%. Oh. 16%. 16%. 16% dari seluruh persen. Jadi di teori Everett Rogers itu ya ada di situ. Lalu dia tenang saja, tidak masalah dengan yang itu. Karena menurut dia biasanya pembangkang itu ya yang tidak senang karena kekurangan informasi. Akhirnya beliau bawa kemana-mana, studi banding, disuruh jalan sana sini lihat orang maju bagaimana seperti apa gitu ya. Ternyata orang yang seperti itu ya karena itu tadi kekurangan informasi. Pak, ya. Lalu dilanjutkan tahap transisi. Sambil berjalan juga memperbaiki sikap-sikap bergaya ormas ini. Tetap ada saja itu barangkali sampai hari ini juga masih banyak itu. Lanjut tahap transisi dengan berbagai kegiatan. Misalnya konsolidasi bermacam-macam lah, termasuk organisasi dan personal itu. Setelah itu beliau tahap pengembangan, mulai membangun fisik. Tadinya itu ya kampus yang saya melakukan penelitian itu, kampus kan baru ada 2 itu. Pertama di Jalan Bandung ya, satu sampai kecil, lalu di ujung jalan dekat makam pahlawan di depan Brawijaya ada satu, jadi ada 2 kampus. Waktu itu akhirnya menjadi 3 kampus di New York itu, yang kampus besarnya itu. Nah itu yang ketiga, itu ketika saya berada di Malang melakukan penelitian di awal-awal lah baru kampus 3 Perluasan itu. kampus 3 saat kepemimpinan beliau berarti Pak. Oh iya benar, memang saya lihat seperti itu. Lalu fisik-fisiknya ya dibuat sedemikian indah ya. Ada parit besarnya digalitnya jadi tempat memelihara ikan dan sebagainya. Pembangunan akademik juga sejalan ya. Melanjutkan saling melengkapi lah. Jadi berjalan terus-menerus. Nah itulah jadi seperti itu prosesnya. Kemudian kita lanjutkan. Faktor perubahan yang umum ya internal yang ada pada diri kita, yang tadi barangkali paradigma manajemen yang masih ormas itu dirubah menjadi profesional. Nah, yang kedua komitmen. Jadi ketika saya menanyakan gitu ya kepada beliau di ruangan rektor itu, bisa nggak Bapak mengatakan kira-kira yang paling esensi merubah kampus ini menjadi kampus yang hebat itu, kalau dalam kalimat yang singkat, apalah faktor penyebabnya? Faktornya. Dia menyebut semangat. Nah, jadi dia bilang semangat kerja, etos kerja kami yang ada di sini yang sangat tinggi. Nah, memang jujur ya waktu itu kalau tidak salah saya pejabat-pejabat yang mendampingi beliau juga ternyata anak-anak muda itu. Kalau tidak salah saya Pak Muhajir Effendi, Profesor Muhajir Effendi yang sekarang menteri ya, menteri koordinator itu termasuk mantan pendidikan, itu dulu masih berusia 28 tahun itu. Berusia 28 tahun diangkat menjadi wakil rektor 3 kalau tidak salah saya. Di usia 28 tahun. 28 tahun, bahkan ada yang baru tamat S1 malah. Kalau tidak salah saya dekan Fakultas Hukum ya, yang baru selesai S1 ya dia. Jadi saya sempat tanyakan tuh, kenapa muda-muda sekali Pak? Ya semangat. Saya ingin membangun ini dengan semangat, jangan lembek, jangan mesti punya wawasan yang luas, lalu semangat yang tinggi. Nah itu sempat saya tanyakan itu. Jadi alasan karena semangat muda Pak ya? Iya semangat ya, karena muda tadi mungkin barangkali dia. Oke, jadi betul. Ya? Lalu ya kepemimpinan dan efisiensi. Faktor eksternal tentu ya letak geografis, yang di mana Malang mulai dikenal orang sebagai kota pelajar gitu ya, orang banyak senang belajar di Malang. Geografisnya katanya bagus, ya sejuk, dan saya rasakan memang sejuk dan sebagainya. Kebijaksanaan pemerintah juga menguntungkan, lalu kerja saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Banyak sekali tuh kerjasama baik dalam dan luar negeri di universitas itu. Jadi seperti itulah, makanya faktor-faktor itu beliau pelihara dengan baik. Baik, Pak. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Dr. Aswandi sebagai narasumber, saya ingin kembali mengingatkan Bapak dan Ibu seluruh peserta kegiatan ini jangan lupa untuk mengisi daftar hadir peserta. Untuk link pengisian sudah ada di kolom komentar. Saya baca bit.ly/bedahbuku Malik Fajar. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi data yang diminta begitu, dan harap dipastikan kebenaran penulisannya karena ini terkait dengan sertifikat atau e-sertifikat yang akan diberikan kepada seluruh peserta. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk segera mengisi daftar hadir peserta.
Terima kasih. Kami persilakan Bapak narasumber untuk melanjutkan karena sejauh ini masih belum ada pertanyaan mungkin Pak. Baik. Lanjutkan. Silakan. Jadi penguatan sistem lembaga universitas ya. Saya sempat mencatat terdapat 3 poin inti yang dilakukan beliau. Apa itu 3 poin inti? Saya tebarkan di situ. Nah, memang betul beliau sangat serius membangun paradigma manajemen profesional itu tadi. Yang kedua, ini juga. Ini menarik. Ini terus terang, saya sempat mengkaji, membaca banyak literatur, kenapa pendidikan Islam tidak maju. Baik di luar negeri, di beberapa negara, termasuk di beberapa tempat di Indonesia. Ternyata satu persoalannya adalah dikotomi. Dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Jadi ini yang mesti beliau lawan itu. Kalau kita membaca salah satu di antara legasi dia, warisan dia telah berhasil memperjuangkan bagaimana pesantren itu betul-betul masuk. Tidak lagi orang berdebat pesantren, madrasah, sekolah. Dulu itu banyak anak kita yang sekolah di pesantren tapi sulit mendapat ijazah ketika harus mendapat ijazah ya ketika beliau ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri kan ya sempat dipermasalahkan itu. Di zaman beliau dibetulkan semua. Tidak boleh ada dikotomi. Dikotomi lain kadang-kadang ya biasanya dikotomi itu berkaitan dengan ini, dengan memandang ilmu pengetahuan. Ada orang di tengah masyarakat kita, maaf ya, seakan-akan kalau belajar agama itu untuk masuk surga. Kalau nggak masuk surga, belajar agama, sekolah di sekolah agama. Kalau kamu sekolah umum tuh itu dunia saja, kan gitu ya. Jadi saya sampai hari ini bertanya-tanya itu, apa benar bahwa orang belajar umum itu tidak belajar agama? Nah ini kan menurut saya perlu didiskusikan lebih mendalam ini bahwa itu masih dikotomi kalau berpikir seperti itu ya. Nah, jadi itu yang berikutnya. Yang itu beliau cukup lama memperjuangkannya. Perjuangan beliau di situ ketika beliau menjadi menteri, tempat menjadi dirjen, kan dia mengambil keputusan sehingga banyak peraturan pemerintah di bidang pendidikan agama khususnya ya, yaitu menghilangkan dikotomi itu. Lalu yang ketiga, repositioning sistem pelembagaan. Contoh bayangkan ya, kita itu kalau menyebut pendidikan Islam, selalu kita kaitkan siapa yang menyelenggarakannya. Kalau menyelenggarakannya adalah ormas Islam, kita pun menyebutnya itu pendidikan Islam. Tapi kita tidak menyebutnya kalau dia tidak diselenggarakan oleh bukan ormas Islam, lalu kita sebutlah dia bukan pendidikan Islam. Bahkan kita menyebutnya pendidikan Islam kalau diberi nama sekolah Muslim, sekolah Islam terpadu. Kalau besok tidak ada kalimat Islam, seakan-akan itu bukan Islam. Jadi yang begini nih, simbolik ini mesti harus kita tinggalkan itu. Kalau tidak salah Pak Muhajir waktu jadi Menteri Pendidikan, dalam satu makalahnya dia ada mengatakan itu. Kita masih berhadapan-hadapan dengan simbol-simbol saja itu. Padahal dari Islam itu inklusif dia di dalam perbuatan sehari-hari. Nah, jadi dia termasuk ingin mereposisikan ini. Jadi bagaimana meletakkan pendidikan itu tidak semata-mata yang disebut pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan Islam atau Kementerian Islam. Mesti juga dilaksanakan oleh secara umum, tapi nilai-nilai yang diajarkan yang penting dia Islami. Apa yang tidak Islami coba? Dunia ini kan Tuhan yang mengendalikannya semua Islami. Tinggal kita bagaimana saja memahaminya. Nah ini juga termasuk yang diperjuangkan beliau. Beliau dibantu, tadi sudah sebagai kita jelaskan ya. Baik, Bapak narasumber, sebelum melanjutkan, mohon maaf saya potong karena ada di kolom komentar atas nama Ibu Hairida ingin bertanya nampaknya. Kita mendengar pertanyaan beliau sebentar, Bapak. Silakan Ibu Hairida jika ingin bertanya. Assalamualaikum, Wandi. Mohon maaf ini lagi ada yang ngetok-ngetok ini. Mungkin kedengaran suara Pak Wandi. Saya sangat senang sekali mendengar uraian dari Pak Wandi tadi terkait almarhum Bapak Abdul Malik Fajar ya. Nah, kita tahu bahwa
Kedengaran enggak suara saya, Hanum? Pak. Kedengaran ya? Kedengaran ya? Kedengaran, Bu, kedengaran. Halo? Kedengaran enggak? Dengar, Bu. Kedengaran ya? Bu. Ya. Jadi terkait Bapak almarhum Abdul Malik Fajar, kita tahu bahwa beliau itu pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian pernah jadi Menteri Agama juga, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi beliau ini sebenarnya adalah sosok pemimpin yang banyak menginspirasi dalam pembelajaran juga ya, Pak Wandi ya. Nah, namun kalau saya mendengar uraian dari Pak Wandi tadi, belum ada dari uraian tadi mengenai terkait The Untold Story ini, terkait beliau itu yang dikenal juga sebagai tokoh yang humanis ya, tokoh yang humanis ya dalam pembelajaran juga ya. Nah, jadi saya ingin tahu, Pak Wandi pernah bicara dengan beliau, atau Pak Wandi pernah mungkin, karena sudah banyak mungkin literatur atau buku-buku dari beliau tulis yang Bapak baca, mungkin Bapak bisa menceritakan contoh terkait dengan pendekatan humanis dari Bapak Abdul Malik Fajar nih Pak, sehingga Pak Nadiem pun menggelar beliau juga sebagai tokoh humanis demokratis juga ya di Indonesia. Nah, mungkin itu Pak Wandi pertanyaan saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Aida. Saya senang sekali Bu Aida bisa bergabung ya bertanya. Ya. Memang benar ya. Ketika kami berinteraksi ya bergaul lah. Saya kebetulan ketika menyusun disertasi, beliau dikasih tempat duduk di ruang kerja beliau, di ruang rektor. Pas dia duduk di ruangan saya saja supaya kita sering ketemu. Jadi, ya. Lalu kami berinteraksi, saya amati itu orang banyak tamu-tamu dia yang berbeda, bermacam-macam ini. Jadi dia itu hampir tidak pernah kalau kita bicara Bu ya, yang bicarakan cara ini. Nah ini satu contoh. Ini kan? Kok ada suara bapaknya? Oke. Ada suara saya? Baik. Jadi pengalaman saya berinteraksi dengan beliau ya yang cukup lama sebenarnya, yang rutin itu 6 tahun ya. Setelah itu ya, kami itu rasanya tidak pernah mendengar beliau itu yang mendudukkan Islam secara eksklusif. Jadi selalu inklusif. Jadi di inklusif tadi sudah diungkapkan juga oleh Haidar Nazir ya, Ketua PP Muhammadiyah. Memang beliau ini tidak pernah membicarakan orang karena berbeda suku, berbeda itu tidak ada. Jadi mereka itu menerima semuanya orang karena perbedaan-perbedaan itu. Dan itu yang benar menurut saya. Karena kan kekuatan kita ini kekuatan karena kita menghargai perbedaan. Itu setelah kita baca di banyak buku, itu yang benar. Kalau saya membaca buku perubahan ya, dari zaman dulu sampai sekarang ternyata ada bangsa yang punah, ada bangsa yang berkembang. Bangsa yang punah itu karena dia tidak nyaman ketika mengalami perbedaan. Kalau kita misalnya contoh Bu ya, saya sering tuh mengintrospeksi diri saya ya. Saya nyaman nggak ketika berada di kalangan yang tidak seagama dengan saya? Kalau saya masih merasa saya nyaman, berarti bermasalah dengan kemanusiaan saya ini. Saya apakah merasa risih kalau bersama-sama dengan orang yang tidak suku dengan saya? Alhamdulillah banyak teman-teman yang tidak sesuku, tidak seagama pernah tinggal bersama-sama saya. Jadi ujian-ujiannya seperti itu. Kita ini kadang-kadang maaf ya, banyak kita eksklusif, hanya berkumpul, berteman dengan yang sama baik sama agama sukunya. Dan kita nikmati itu gitu. Padahal kan kita sebenarnya boleh saja ya mengikat dengan primordial seperti itu, tapi tidak lalu kita mengorbankan rasa inklusivitas kita ini. Yang saya rasakan dari beliau ini,
itu yang menumbuhkan rasa inklusif saya juga kepada beliau. Karena hampir tidak pernah berpuluh tahun barangkali ya, kita tidak pernah ngomong itu gitu. Makanya beliau juga sempat terakhir dari hidupnya mendalami tentang multicultural education. Jadi terakhir sebelum dia wafat, pernah dia, Pak Aswandi, bagaimana termasuk kita ke Singkawang ya, saya kepingin belajar tentang multikultural yang terjadi di Singkawang. Karena Singkawang kan dikenal ya sebagai satu daerah tingkat 2 katanya yang multikulturalnya baik ya. Jadi Bu, yang saya rasakan seperti itu. Jadi tidak pernah bergaul, berbicara apa saja yang kita lakukan, yang orang dia melihat Islam secara eksklusif. Enggak semuanya masuk. Ini seperti saudara dia semua itu dirangkulnya semua. Jadi kita pun tidak berani juga. Rasanya bukan sesuatu yang perlu dibicarakan dengan dia kalau kita bicara tentang eksklusivisme itu. Barangkali itulah yang menjadi modal kenapa dia menjadi hebat itu. Diterima oleh semua golongan, beliau ini dimanapun mereka ada ya, karena inklusif itu. Dan saya berharap ini yang mesti dicontoh oleh kita semuanya, kita ya, karena ini sangat kental ya, rasa eksklusivisme kita masih sangat kental dalam masyarakat kita. Di kampus juga begitu. Ketika kita tugaskan mahasiswa KKN misalnya, PPL kayak macam-macam, dia lalu mengatakan jangan di sana, jangan di sini ya. Aku mau di sini, mau di sini. Sekali kita lacak apa sebabnya? Karena hanya perbedaan suku, hanya perbedaan agama. Nah, saya kira ya itu juga masih perlu dibetulkan itu. Nah, jadi gitu Bu Airida ya, boleh kita diskusikan nanti. Terima kasih Pak Wandi. Terkait pendekatan nih Pak yang humanis, beliau juga menanyakan bagaimana pendekatan humanis dalam pembelajaran. Seingat Bapak, interaksi beliau dalam pendekatan humanis kepada mahasiswa. Oh iya, saya lupa menuliskannya di situ ya, tapi setelah buku ini jadi, ada satu lagi yang saya lihat. Beliau kalau nyapa mahasiswa itu dengan anak. Anak Pak ya? Anak, kadang-kadang dia seperti saudara dia gitu. Tidak pernah beliau itu kalau menyapa seperti dia tuh lebih tinggi dari yang lain. Kita kan biasa melihat begitu. Jadi kalau kita ini kan penyakit kita nih, apalagi seorang pejabat ya, dianggap dia orang penting gitu. Nah, makanya itu setelah dia tidak jadi pejabat, dia stroke itu. Karena orang tidak melihat dia penting. Ini betul-betul harus tidak boleh itu, karena saya membaca ada satu buku di Amerika itu yang menjelaskan bahwa orang gila di Amerika ternyata kena penyakit karena merasa penting. Setelah orang tidak menganggap dia penting, lalu dia gila. Nah itu seperti itu, makanya ya nggak bisa begitu. Jadi beliau menganggap anak, sapa anak, ya pokoknya orang familiar sekali dia. Nah, tidak ada rasanya seperti kita gagah-gagah. Ya seperti bagaimana lah kita melihat banyak orang sekarang yang sangat minta dihormati ya. Beliau tidak itu. Dalam prakteknya itu dia menyapa mahasiswanya pun seperti anaknya sendiri. Ini sangat menarik buat saya. Bagaimana Ibu Dokter? Akrab ya Pak Wandi ya. Iya, betul. Kita lanjutkan ya, Bapak dan Ibu sekalian, silakan Bapak Dokter Aswandi. Integritas. Ada mau bertanya? Mohon maaf, ada yang melambaikan tangan ingin bertanya lagi? Iya silakan. Ya, Pak, saya senang sekali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya dengan Rumiari, Pak Adi, Pak Aswandi sebagai dosen saya di Magister Universitas Pendidikan. Alhamdulillah dapat bertemu di dalam ruangan virtual di dalam bedah buku Malik Fajar. Kebetulan saya baru saya baca, ini sudah saya baca minggu yang lalu. Terima kasih Pak Adi ya, bukunya ini yang sudah saya berikan ini. Udah saya baca, alhamdulillah dari buku ini memberikan semacam motivasi bagi kami sebagai pendidik maupun sebagai praktisi pendidikan. Ini saya tadi di kantor ya Pak Adi ya Pak Aswadi, saya kembali ke rumah karena mendekati waktu zuhur, saya balik aja gitu ke rumah ya, lebih enak untuk untuk kita berdiskusi di dalam bedah buku ini. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Edi, Bapak Aswandi. Mungkin di dalam hal ini yang mau saya tanyakan dan bisa memberikan semacam motivasi kepada kami lah sebagai praktisi pendidikan. Yang pertama terkait dengan bedah buku tadi itu, memang Bapak Fajar itu kan mendahului zamannya gitu ya, sebagai reformasi pendidikan. Nah, menurut narasumber
apakah dengan reformasi pendidikan ini kita perlu mengantarkan kepada revolusi pendidikan? Ya pada saat ini kita sudah mulai ke arah revolusi pendidikan ini. Antara reformasi pendidikan ke arah revolusi pendidikan yang menjadikan pendidikan kita sebagai agen perubahan pendidikan, ya, atau kita kenal dengan change education, ya, yang selalu disampaikan oleh narasumber ketika kita waktu itu masih menimba ilmu pengetahuan. Nah, apakah itu diperlukan antara reformasi pendidikan ke arah revolusi pendidikan yang sekarang kita hadapi di masa-masa pandemi ini? Ini yang pertama. Yang kedua, narasumber mungkin di dalam bedah buku ini banyak memang memberikan inspirasi kepada kami. Nah, kira-kira narasumber kiat-kiat seperti apa yang diberikan kepada kami untuk menjadikan pendidikan ini lebih ke arah pendidikan yang lebih baik di dalam era digital ini. Terima kasih narasumber dan moderator. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan dalam virtual ini. Terima kasih. Bapak Rumia, pertanyaannya ada 2 poin, Bapak Dr. Aswandi. Pertama terkait apakah dibutuhkan revolusi pendidikan, artinya pergeseran dari revolusi pendidikan yang sudah digagas oleh Bapak Malik Fajar. Pertanyaan kedua, apa saja kiat-kiat untuk memajukan pendidikan kaitannya dengan era digital? Baik, silakan Bapak Dr. Aswandi untuk menjawabnya. Jadi reformasi, revolusi, ada lagi transformasi dan sebagainya. Istilah-istilah. Kadang-kadang istilah itu sering ditukar gantikan penggunaannya. Ada yang senang menggunakan kata reformasi, ada yang menggunakan transformasi, ada yang menggunakan revolusi dan sebagainya. Sebenarnya pada hakikatnya tiga kata itu tidak sama, tapi orang sering menggunakannya secara bergantian. Nah, kalau kita revolusi, ya, kalau kita membaca banyak literatur, terutama di bidang manajemen, revolusi itu tidak cocok untuk kultur kita di Asia ini. Asia ini ingin berubah tapi tidak revolusioner. Ya, seperti contoh yang terjadi di Jepang. Jepang juga kan Asia. Di Jepang itu ada nilai sebuah perubahan yang disebut dengan nilai Kaizen itu. Kaizen artinya orang berubah pelan tapi pasti. Nah itu, jadi kita pernah dicoba satu re-engineering, ya, misalnya teori di bidang bisnis itu dicoba di Asia, ternyata tidak jalan. Tapi di Amerika boleh. Begitu di Eropa boleh ya re-engineering dalam manajemen itu. Jadi karena soal tadi itu, karena perbedaan budaya. Jadi kita ini, kedua ya, kalau kita bicara revolusi artinya kita harus merubah dari yang akar-akarnya. Sementara yang kita pahamkan bahwa pendidikan kita itu tidak semuanya jelek. Hanya di tahap implementasi yang biasa juga kita jelek. Sehingga dalam pelaksanaannya jelek. Kan tidak artinya lalu merubah dasarnya. Apa yang kita sebut Pancasila sebagai dasarnya sudah betul kan. Nah, jadi tidak perlu kita rubah. Tapi kalau kita ingin merevolusi, bisa jadi dasarnya pun kita rubah. Nah, jadi menurut saya lebih baik kita bertransformasi. Bertransformasi atau inovasi kalau istilah sekarang. Kalau revolusi ini gaungnya tuh keras kan gitu ya. Tapi kurang maksimal hasilnya. Nah, jadi itu kira-kira Bapak ya yang bertanya. Baik, kemudian singkat saja mungkin Pak, kiat-kiat untuk usaha memajukan pendidikan dikaitkan dengan era digital, Pak. Saya kira ya, maaf ya, saya berkali-kali menyampaikan di webinar ya. Kalau saya melihat kondisi dunia sekarang ini, termasuk di dunia pendidikan sekarang ini, ibarat badan saya ini kayak dari ujung rambut sampai ke ujung kaki sudah terasa tersetrum semua. Jadi kalau misalnya setrumannya mengeluarkan api misalnya di bagian kepala, keluar api itu, keluar nyala. Sehingga badan itu seperti kayaknya rasa terbakar semuanya, karena sudah sangat jauh kita ketinggalan dengan apa yang terjadi perubahan. Jadi ya disinyalir oleh Clinton ya, seorang itu pakar diskripsi ya, Christensen dia menulis bahwa memang lembaga pendidikan ini lembaga yang paling lambat merespon perubahan yang sedang terjadi. Nah, bahkan ada istilah untuk pendidikan itu, banyak orang di tenaga pendidikan atau tenaga pendidik ini seperti kodok perlente. Nah, kodok perlente itu maksudnya gini, dia berbaju kayak orang perlente, pakai jas, nah, lalu dia panas, lalu badannya disalahkannya panas tuh karena jas dilemparkannya.
Lalu setelah itu dibuang jas, tinggal ke meja, masih panas. Ke meja dilepaskan. Dia nyalahkan apa yang melekat di dalam di badannya ini. Setelah itu lalu dia masih panas kan. Lalu ya tinggal baju kaos. Lalu baju kaos juga masih panas, baju kaos dilepas, dilemparkan. Itu Dr. Lenti melakukan itu. Merespon ada rasa panas. Ternyata masih panas. Dia barangkali nyalahkan celana panjangnya ini. Nah, celana yang dipakainya, dia lepas celana panjang. Nah, setelah dia terlepas semuanya celananya, bajunya, tinggal dia memakai celana. Baru dia tahu ternyata ada api yang tadinya kecil sekali membakar badannya. Nah, itu. Jadi ada api kecil yang sebenarnya membakar badannya, yang membuat badannya panas. Inilah yang terjadi sekarang. Jadi kita ini kalau tidak mengantisipasi perubahan yang terjadi, tinggal tunggu jadi abu saja kita ini. Jadi abu atau jadi arang, kalau tulang kita barangkali jadi arang, badan-badan kita menjadi abu, karena kita sudah terbakar. Kenapa kita terbakar? Karena perubahan ini. Makanya dijelaskan oleh Clinton Christensen itu mengatakan dalam waktu 15 tahun ke depan, kata di Amerika yang sudah sangat maju itu, ada 50% perguruan tinggi itu tutup. Itu. Ribuan pekerjaan itu hilang. Sementara pekerjaan yang baru belum muncul. Jadi anak kita yang sekarang sekolah-sekolah ini, dia belum tahu pekerjaannya nanti apa. Jadi banyak sekali itu deskripsi pendidikan yang menantang kita, yang kita tidak merasa panas karena itu. Ini yang mesti saya tolong titip pesan ini ya. Tolong, seperti yang saya rasakan, rasanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, rasanya badan ini udah terbakar karena kita belum siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Tapi faktanya kita tenang-tenang saja. Masih berkutak-katik soal guru malas ngajar, soal guru yang tidak disiplin. Sebenarnya itu masa lalu yang sudah harus ditinggalkan. Kita berpacu dengan bagaimana meningkatkan kualitas ini yang penting. Jadi jawabannya kualitas adaptif. Mengikuti perubahan. Maka itu kalau Bapak tadi minta, apa yang mesti kita harus melihat perubahan yang seperti ini yang harus kita pahamkan betul. Saya betul terus terang sedih melihat kondisi kita pada hari ini. Memang menarik membahas tentang perubahan khususnya di lingkup pendidikan ya Pak. Mungkin pertanyaan Pak Rumairi nanti ini bisa tema tersendiri Pak. Kita webinar sendiri membahas seputar pendidikan dan perubahan. Begitu mungkin Pak Rumairi ya. Saya ingat masih yang disampaikan Pak Suwandi itu menurut pendapat si Iqbal itu Pak ya, kalau kita terlambat maka kita akan tergilas oleh ban mobil ya. Si Iqbal begitu Pak ya. Teori-teori pendapat si Iqbal. Terima kasih moderator, narasumber Pak Suwandi yang telah memberikan ilmu kepada kami di ruangan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rumairi. Ada 2 penanya yang antri Pak, namun kita lanjutkan dulu pemaparannya. Mohon bersabar. Ada 2 atas nama Bapak Agus Saleh dan Bapak Mustafa nampaknya ini. Mohon bersabar Pak ya. Kita melanjutkan beberapa slide lagi nih yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber, Bapak Dr. Aswandi. Kepada beliau, kami persilakan Pak. Berikutnya integritas suksesi kepemimpinan. Jadi beliau dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan, pertama waktu itu dia sebagai rektor, beliau kesan dengan saya sikapnya tegas. Tegas, jelas, tidak membutuhkan spekulasi. Jadi barangkali ini ya, teman yang di Muhammadiyah Malang barangkali mengalami ya. Ketika beliau harus diganti jadi rektor, rumor yang muncul di masyarakat itu mengatakan begini, nanti rektornya sudah disiapkan, karena Pak Malik ini punya putra mahkota. Yang dimaksudkan orang waktu itu, rumor itu adalah Pak Muhajir Effendi ini. Pak Muhajir Effendi ini dianggap putra mahkota beliau. Percuma saja pemilihan rektor, paling nanti yang diputuskan masih Pak Muhajir. Itu ya yang berkembang di tengah masyarakat. Ternyata saya cek itu. Saya cek ke beliau, ada enggak Pak seperti itu? Oh, dia marah sekali. Itu rumor saja yang biasa dimunculkan orang ketika pemilihan rektor. Tidak ada itu. Saya akan menetapkan tergantung bagaimana Senat memilih mereka. Kita ikut prosedur yang ada. Makanya cocok dengan pemikiran Pak Garuda ya, Prof. Garuda, yang by law by system. Jadi beliau sudah membangun apa yang disebut by law dan by system. Ikuti saja prosedur yang sudah ada. Lalu contoh lagi misalnya ketika, maaf ya ini mesti saya ungkapkan,
ketika memilih rektor. Ketika memilih rektor, saya waktu itu sering berkonsultasi dengan beliau tentang siapa yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi rektor. Waktu itu berkali-kali saya bertemu beliau di Jogja, di mana-mana saya ketemu menanyakan ini. Yang dia terakhir mengatakan kepada saya akan menetapkan rektor berdasarkan pilihanan universitas. Sekalipun selisih suara hanya 1. Karena waktu itu ada 1 suara yang berselisih. Nah, kita kan sudah terbiasa dengan pemilihan rektor yang belum tentu suara yang banyak lalu dia lalu menang. Nah, itu kan begitu. Jauh sebelum itu sudah terjadi. Jadi makanya saya nanyakan itu. Bahkan menurut beliau, kalau ada selisih setengah suara lalu setengah suara itu dihargai sebagai sebagai suara, saya pastikan yang menang yang setengah suara ini. Jadi beliau tidak bisa. Jadi tidak bisa. Sampai saya, bagaimana Bapak kalau kandidat kompetitor lainnya berusaha mendapatkan restu dari pihak lain ya yang lebih berpengaruh? Pasti tidak bisa. Pasti kau pastikan bahwa saya tidak akan melakukan itu, dan waktu itu dia menyebut Bu Megawati, dia masih percaya dengan saya. Yakin betul saya, Bu Megawati percaya dengan saya bahwa saya tidak akan memutuskan rektor yang tidak dipilih oleh Senat. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi tidak bisa siapapun yang mempengaruhi beliau. Itu yang saya sebut tidak membutuhkan spekulasi. Jelas. Karena kita terus terang mengalami itu, bertahun-tahun mengalami itu. Oke, seperti itu. Jadi mereka punya integritas. Kita lanjutkan integritas. Lalu yang tidak kalah juga efisiensi. Efisiensi manajemen. Keberlanjutan perguruan tinggi swasta ya. Kebetulan beliau memimpin sekolah swasta, dia sering memberi contoh di sekolah swasta. Sangat ditentukan sejauh mana prinsip efisiensi dilaksanakan. Jika tidak, maka tidak ada jaminan institusi akan hidup. Bahkan baca mati menurut dia. Jadi efisiensi, sehingga semuanya mesti dihitung. Jadi dihitung untung ruginya. Beberapa contohnya di sini. Contohnya misalnya jumlah sumber daya manusia, baik yang ada di tingkat universitas maupun di fakultas, unit kecil apapun ya, harus dihitung dengan cermat. Jangan sampai kita angkat tenaga administrasi sebanyak-banyaknya, nanti kita kewalahan untuk membayarnya. Tidak efisien. Betul-betul dihitung analisis kebutuhan SDM mesti dihitung, dicari sesuai dengan kebutuhan itu. Jadi saat dia menjadi rektor udah seperti itu berpikir dia. Yang kedua, ini yang sering diungkapkan oleh Bapak Yusuf Kalla, karena Bapak Yusuf Kalla menyaksikan sendiri juga ini. Dalam tulisan beliau ada, lalu saya sering mengalami seperti itu, melihat beliau. Jadi menurut beliau tidak boleh ada ruang kuliah yang boleh kosong. Jadi kita ini maaf ya, kita kan udah coupling ini fakultas ini, bahkan di fakultas itu ada lagi bagian ini nanti jurusan ini gedung-gedungnya, ini kelas-kelasnya. Lalu kadang-kadang ya selalu ada kelas itu di sel-sel tertentu yang kosong. Lalu kita pun mengatakan kurang ruang kelas, padahal tidak digunakan secara maksimal. Jadi beliau itu tidak membolehkan ada ruang kelas yang kosong. Jadi tidak diklaim ini kelas kamu, tidak. Semua orang bisa menggunakan kelas-kelas itu, karena sudah diatur sedemikian rupa ya. Itu juga karena efisiensi tadi. Ya, baik, kita lanjutkan. Perpustakaan, yang mengesankan saya, perpustakaan 20 lebih tahun yang lalu, ketika banyak orang masih banyak belum bicara sentuhan IT, ketika itu Universitas Muhammadiyah perpustakaan sudah bersentuhan IT. Jadi mahasiswa sudah punya kartu kayak ATM itu yang banyak digunakan sekarang ini, saat itu sudah dilakukan. Tidak bisa masuk ke ruang perpustakaan kalau tidak digesekkan kartu itu sehingga pintunya terbuka itu kan saat itu sudah. Yang saya merasakan ya udah berapa puluh tahun ya seperti itu gitu. Lalu yang menarik lagi adalah beliau suka mencari buku, mendapatkan wakaf buku dari banyak pihak. Jadi saya melihat misalnya dari Kementerian Agama, dari Kedutaan Arab Saudi, dari Yaakob Utama. Jadi mereka itu menyumbang buku dari beberapa negara itu, lalu buku itu dikemas dalam beberapa ruangan. Misalnya Kedutaan Arab Saudi itu satu ruangan hanya buku yang dikirim oleh Arab Saudi. Dirawat dengan rapi, disiapkan tempat duduknya ya. Jadi sehingga di situ menonjol. Begitu kita masuk,
Oh, di sana ada tulisan bantuan pemerintah Arab Saudi. Oh, nanti ada yang individu-individu, yang individu-individu artinya orang yang senang mengumpul buku, ketika dia sudah tua, barangkali bukunya tidak lagi digunakan, dia wakafkan buku itu di situ. Nah, ada. Saya sempat contoh itu, makanya di FKIP itu ada satu lemari misalnya milik Pak Hadari Nawawi. Ada satu lemari milik Pak Profesor Maswardi MAMI. Pernah kita buat seperti itu, meskipun bukunya belum penuh. Tapi ada menghargai orang yang menghormati buku ini. Nah, dan itu saya tidak tahu ya apakah juga ada di tempat lain, tapi di Muhammadiyah Malang, tempat beliau menjadi rektor itu, saya melihat bahwa banyak sekali koleksi buku yang didapatkan dari para donatur-donatur itu, yang dirawat dengan baik di tentang ini ya betul. Nah, betul-betulnya. Baik Pak, sebelum dilanjut, ini saya di kolom komentar Sekretariat UM Pontianak, Muhammadiyah Pontianak. Kemudian saya ingin memberikan kesempatan kepada dua penanya atas nama Bapak Agus Saleh ya. Silakan Pak yang ingin bertanya, Bapak Agus Saleh, pada beliau saya persilahkan. Atau kepada penanya berikutnya atas nama Bapak Mustafa. Tadi ingin bertanya, namun sempat terjeda. Silakan Pak, jika ingin bertanya. Suaranya belum terdengar ya. Kalau begitu saya bergeser terlebih dahulu ke penanya berikutnya, Bapak Hamidun yang sudah di komentar ini Pak, waktu untuk Bapak bertanya langsung kepada narasumber. Silakan Bapak Hamidun. Itu bisa dibesarkan sedikit Pak volumenya. Atau lebih mendekat ke mic-nya. Silakan Pak. Yang saya tanyakan Pak gini Pak, pada masa ini kan sering terjadinya penyalahgunaan atau penyalahgunaan terhadap teknologi. Nah, cara kita menggunakan dan menginvestasikan hal tersebut dalam sistem pendidikan, apa yang harus kita lakukan Pak? Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Intinya pada sering terjadinya penyalahgunaan terkait teknologi di bidang pendidikan, gitu Pak. Mungkin ada tips atau trik agar terhindar penyalahgunaan. Saya termasuk orang yang setuju orang menyalahkan. Banyak menyalahkan. Hanya untuk membela siapa? Membela yang pendosa-pendosa. Siapa yang menggunakan teknologi yang keliru itu? Yang salah menggunakan teknologi itu adalah para pendosa. Jadi mereka nyalakan teknologi, tapi untuk memaafkan para pendosa itu. Nah, coba teknologi itu ya fungsinya hanya sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Sementara ini banyak sebagai tujuan harus pakai teknologi. Padahal tidak pakai teknologi itu tidak apa-apa. Ya, karena kita menganggapnya sebagai tujuan. Dia hanya sebagai alat. Alat yang pasti untuk memudahkan. Kalau kita misalnya dari teknologi, ya pastilah kita tahu dampak. Televisi misalnya banyak. Kita sendiri belum bagaimana artinya dalam bahasa sekarang teknologi. Jadi saya anggap kesalahan kita selama ini tidak cerdas menggunakan teknologi. Internet saja sudah teknologi yang canggih, HP juga termasuk di dalamnya. Jadi tidak cerdas menggunakan itu. Lebih banyak kepada kita sendiri yang sebenarnya salah menggunakan itu. Nah, oleh karena itu mesti seperti itu. Itu kalau saya berikan teknologi ya, itu kuncinya cerdas berteknologi atau literasi.
atas jawabannya. Saya ingin kembali ke dua penanya sebelumnya yang sempat ingin bertanya tadi, Bapak Mustafa ataupun Bapak Agus Saleh. Sudah kita terhubung langsung Pak untuk bertanya. Ada? Baik, sebelum saya kembali mengingatkan, jangan lupa mengisi daftar hadir peserta. Linknya telah dibagikan di kolom komentar. Pastikan data yang dengan pemberian sertifikat kegiatan ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, jika ada yang ingin bertanya, namun ada beberapa slide yang perlu disampaikan oleh narasumber kepada Bapak Dr. Aswandi. Kami persilakan. Silakan Pak. Membangun income generator universitas. Ini kan penting nih, pendapatan universitas. Di era sekarang ini tidak hanya perguruan tinggi swasta ya, tidak hanya sekolah swasta ya, bahkan PTN juga, sekolah negeri saja ya, diharapkan bisa membangun indikator generator. Jadi mesti ada pusat bisnisnya dan sebagainya. Hari ini barangkali pun makanya ketika rekrutmen mahasiswa sibuk itu untuk mencari jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya. Karena kita masih berpikir bahwa jumlah mahasiswa sebagai sebuah kekuatan. Nah, ketika beliau bercerita, ketika universitas masih berbentuk teaching university, memang masih seperti itu. Memang seluruh di dunia seperti itu. Tapi begitu perguruan tinggi berubah menjadi research university, itu kan tidak perlu ada jumlah mahasiswa. Jadi jumlah mahasiswa bukan menjadi kekuatan lagi. Maka diperlukanlah ya segala kerjasama, segala ya apa saja yang bisa menjadi income generatif, income generator universitas. Oleh karena itu beliau sejak awal udah harus ditanamkan kesadaran itu kepada warga kampus bahwa kita harus pandai mencari pendapatan di luar pendapatan dari aset yang kita miliki. Kemarin saya tuh ya tertarik dengan pernyataan Sri Mulyani. Dia katanya saya sudah lama di luar negeri, di Amerika dicontohkannya. Saya bandingkan, ternyata bekerja keras misalnya. Amerika dengan Indonesia kan jauh, kita bukan negara maju, sementara mereka negara maju. Saya lihat ya kerja keras sama saja rasanya, tidak juga terlalu keras mereka kerja, sama dengan kita katanya. Banyaknya. Tapi yang membedakan kita katanya, ini mereka itu betul-betul bagaimana memfungsikan aset itu menjadi pendapatan itu. Sementara kita aset itu menjadi beban. Kita rawat aset itu, kan jadi beban. Kalau di sana, sejengkal tanah pun bermakna itu. Jadi ya semua sudut-sudut rumah itu bermakna. Jadi bangunan bermakna, mendapatkan income generator. Jadi seperti itu. Kita harus menyadarkan itu bahwa kecerdasan finansial itu perlu gitu. Jadi kecerdasan finansial itu perlu dalam arti tidak hanya pandai menggunakan, tapi pandai mendapatkan. Nah, itu juga menurut saya penting. Nah, jadi cerdas finansial. Kebetulan Muhammadiyah ini banyak income generator itu. Contoh ya nanti sahabat ada coba slide yang berikutnya barangkali. Nah, misalnya program studi. Ada lagi pusat studi. Pusat studi ya. Pusat studi misalnya banyak kan pusat studi di universitas itu. Beliau mengatakan pusat studi itu tidak boleh menjadi beban. Dia hanya dibiayai saja. Pusat studi itu yang ada di universitas ya harus mendatangkan uang. Pernah saya waktu itu ada satu pusat studi datang ke beliau. Pak, kami mau mendirikan pusat studi. Beliau tanya, untung enggak? Ada enggak mendapatkan? Mau pinjam uang, silakan, tapi nanti balikkan. Ya, dipinjamin sebentar, nanti balikkan. Kalau yakin bisa, kalau enggak itu ya enggak bisa. Yang ada pun kalau memang tidak menguntungkan, bubarkan. Ternyata pusat studi itu berkembang. Kalau tidak salah saya masih ingat itu. Kerjasama multi-years itu sampai 4 tahun ke depan masih ada itu. Sehingga banyak sekali mendapatkan uang. Nah, jadi oleh karena itu mesti seperti itu. Jadi mereka banyak sekali mengambil sumber pendapatan universitas ya. Sehingga universitas itu sangat luar biasa. Banyak dia punya
dana yang tersimpan itu. Sehingga mudah sekali. Sekarang saya terakhir mendengar ya, misalnya Universitas Muhammadiyah membeli satu universitas yang ada di mana tuh di Bekasi. Universitas Muhammadiyah Bekasi kalau tidak salah dibeli, yang akan dijadikan sebuah Universitas Muhammadiyah internasional. Jadi seperti itu, jadi banyak sekali. Kalau udah salah hampir 1 triliun itu. Iya. Kita lanjutkan. Tadi ini sudah membangun pusat studi sudah dibahas tadi Pak. Iya, terus tadi program masjid kampus ya. Keberadaan masjid kampus. Jadi masjid kampus kan bagus tuh, terkena Al-Fahrudin ya. Al-Fahrudin kebetulan ya mantan ketua Muhammadiyah. Saya kebetulan di sana tuh waktu gedung ini sedang dibangun, masjid ini sedang dibangun. Kami sering berbincang-bincang dengan WR1 waktu itu Pak Imam misalnya, yang cukup lama menjadi rektor di Sunan Ampel. Jadi termasuk dengan beliau. Beliau itu memang filosofinya sudah tidak ingin membangun masjid itu yang di samping kiri kanannya ada kuburan. Bahkan menurut dia banyak sekarang masjid itu identik dengan bersebelahan dengan kuburan. Sebenarnya tidak juga salah katanya gitu ya. Barangkali ketika orang sholat lalu orang ingat bahwa dia akan mati gitu ya. Tapi menurut beliau kan sebenarnya orang ingat mati kan tidak selalu orang ingin sholat. Nah sebenarnya orang di pasar pun mesti ingat mati gitu. Atau pegawai kita di kantor ingat mati supaya tidak korupsi kan gitu ya. Jadi mereka ingin membangun masjid yang di kiri kanannya justru tidak kuburan gitu ya. Lalu apa? Bangun saja supermarket. Makanya di bawah waktu itu saya lihat di lantai dasar itu kan untuk gedung yang disewa-sewakan kan tidak selesai. Bukan untuk supermarket, untuk tempat berjualan gitu ya. Lalu tingkat kedua baru ya kantor-kantor gitu kan ya. Nah, lalu di atas tingkat 3 ya baru tempat beribadah. Ditambah beberapa ruangan untuk ya diskusi keagamaan. Jadi masjid itu sendiri yang kita lihat sangat sakral ya, itu pun bisa menjadi income generatif gitu. Ya kalau orang misalnya berbelanja apa tidak dapat duit ya. Nah, kalau kita ini kan membiayai saja. Jadi saya anggap itu juga menarik buat saya. Jadi kenapa masjid dibuat begitu? Ternyata beliau sudah pernah menceritakan ke saya. Bukan ujuk-ujuk saja muncul Masjid Fahrudin seperti itu yang ada mallnya, ada supermarketnya, ada tempat pertemuan yang banyak digunakan untuk mendapatkan uang bagi universitas. Kalau kita kan dibiayai saja masjid itu. Asetnya. Dirobohkan, dirobohkan lagi. Menjelang Lebaran dirobohkan lagi untuk menghabiskan uang. Ya baik. Oke. Kita lanjutkan. Juga menarik ya ketika beliau menyelesaikan konflik. Kan sering terjadi ya di mana-mana di organisasi ya, ada konflik ya. Konflik antara dosen ada konflik, antara pimpinan ada konflik. Seringlah konflik walaupun tidak nyata tapi tersembunyi juga ada konflik. Ternyata beliau ini sederhana sekali melihat persoalan konflik. Dengan saya. Orang yang sering konflik di universitas itu atau di lembaga pendidikan itu sesungguhnya itu anak kecil. Saya mengistilahkan seperti anak kecil orang yang suka berkonflik di sekolah itu, di universitas itu. Nah, yang bisa diselesaikan cukup dengan diberi dia mainan. Sebab anak kecil kalau diberi mainan kan dia sibuk dengan mainannya. Saya lama menangkap apa maksud beliau itu. Ternyata beliau ingin mengatakan bahwa seringkali terjadi konflik karena masih ada ketidakadilan di situ. Ada proyek penelitian, hanya orang-orang itu saja yang dapat. Ada proyek pengabdian masyarakat, hanya orang-orang itu yang dapat. Mestinya ya profesionalisme orang, dilihat betul ya misalnya tanggung jawab orang, loyalitas orang, banyaklah yang diperhatikan. Tidak lalu itu saja. Ini masih kita merasakan itu. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi dia melihatnya kalau kita distribusikan pekerjaan kepada orang yang sesuai dengan keahliannya, biasanya tidak ada konflik. Konflik itu ya tidak jauh dari UUD itu, seperti itu, ujung-ujungnya itu ya. Jadi beliau sudah pernah menceritakan ke saya. Nah, yang menarik lagi dia menyelesaikan konflik itu gini. Waktu itu ada dosen menghadap dia menceritakan tentang kelakuan dosen yang lain. Dijelek-jelekkanlah teman dosen menjelekkan dia. Lalu saya duduk di samping beliau. Lalu jadi beliau menyelesaikan konfliknya begini. Nah, gini saja ya katanya. Nanti kita sholat zuhur bersama-sama. Bapak nanti yang melaporkan teman itu, Bapak nanti kata dia jadi imam. Lalu nanti tolong jangan lupa didoakan teman tadi itu. Yang diceritakan itu didoakan.
nanti saya termasuk Pak Aswandi, kita sama-sama mengaminkannya. Didoakan supaya dia sadar. Jadi tidak ada beliau itu lalu mancing-mancing supaya ikut manas-manaskan gitu ya, kayak kita ya, supaya juga ya, akan mendapat pengakuan yang penguatan dari pimpinannya. Tidak ada itu. Tidak pernah menyelesaikan konflik yang merugikan orang lain. Nah ini begini tidak mudah, melaksanakan konflik. Baik, kita lanjutkan. Nah, manajemen amanah. Manajemen amanah juga penting. Kenapa? Karena di sana tidak ada absen. Kita ini nah sampai sekarang dulu jempol, tekan jempol, sampai kawan tuh ada yang tidak bisa berfungsi lagi jempol ini. Sarafnya sudah hilang. Ada teman tuh jempol itu ditekan pun tidak bunyi-bunyi, lalu ternyata saraf jempol dan tidak ada di setrumnya lagi. Nah, lalu sekarang dengan absen dari rumah. Nah, di sana malah waktu itu tidak tahu saya sekarang tidak ada absen. Nah, jadi dia menyebutnya manajemen amanah. Jadi orang diberi tugas, diyakinkan, diberi pengertian, diberi kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya. Oh, kadang-kadang Pak Aswandi dia datang mengajar, setelah itu pulang, nanti datang lagi sore. Kami sering terjadi di kampus ini, udah tengah malam, jam 9 malam baru pada pulang. Karena kita tadi misalnya ya, sore pada tengah hari kita ada kegiatan di luar, kita merasa meninggalkan pekerjaan waktu itu, kita sore ya datang lagi ke kampus. Dan itu hal yang biasa, dan beliau menjadi contoh di situ. Makanya beliau itu datang pasti awal nanti pulang pasti akhir. Nah, jadi contoh-contoh yang itu yang sebenarnya ya menggantikan apa yang kita sebut absen yang sangat formal. Yang kadang-kadang ya saya sering sekali tuh, udah jam tengah malam belum tahu saya. Lupa ngabsen. Saya ngabsen bahwa saya seakan-akan baru pulang padahal tengah malam. Jadi apakah kita mau itu maknanya absen? Jadi seperti itu manajemen amanah. Lalu ya bagaimana setiap zuhur ada seminggu sekali kalau tidak salah saya ada kultum oleh dosen. Membicarakanlah soal bagaimana institusi itu bagaimana menjadi orang Islam yang berbeda. Bagaimana menjadi orang ini luar biasa. Jadi mahasiswa di sana menemukan sudah menjadi penulis buku, banyak sekali tuh menjadi penulis buku, penulis di koran-koran sudahlah banyak sekali. Mereka sangat dibimbing tentang bagaimana mahasiswa menulis. Iya, dosen juga menulis, kan banyak sekali tuh. Jadi fasilitas di kampus juga disiapkan, penerbitan juga ada di situ. Jadi yang pernah menarik saya, ada satu mahasiswa masih baru semester awal ya di S1 ya, di Visipol waktu itu kalau tidak salah saya, dia udah menulis buku banyak sekali yang ditulis dengan ISBN nasional, sudah terbit secara nasional. Lalu saya tanya dosennya, bagaimana Pak dosen ini? Dosen ini literatur yang ditulisnya S1 biasa juga dipakai untuk mahasiswa S2 Pak. Waktu itu di bidang Visipol. Jadi bayangkan ada mahasiswa S1 yang belum selesai, baru pertengahan kalau tidak salah semester 5, mereka sudah menulis sekian banyak buku yang oleh dosennya buku itu digunakan untuk mengajar dia semua. Jadi kadang-kadang kalau kami tidak sempat ya suruh diajak mengajar. Jadi banyak sekali itu dosen-dosen yang sudah berprestasi. Yang menarik lagi dosen-dosen itu mahasiswa yang berprestasi menulis, kalau tidak salah saya ya, tolong dicek kembali, saya ingat pernah diingatkan gini, mereka yang terampil menulis itu menerbitkan koran. Mereka cari sponsor, mendirikan satu media yang waktu itu kalau tidak salah Surya nama koran. Itu oplahnya ya jumlah penjualnya itu nomor 2 setelah Jawa Pos. Jadi mahasiswa itu saya lihat ya mereka yang aktif menjadi startup baru itu mengurus media Surya waktu itu udah pakai mobil kristal, sudah menggunakan laptop. Sementara kita saja, saya waktu itu masih pakai komputer yang besar itu yang harus digotong orang ramai-ramai itu. Dia sudah pakai laptop. Jadi betul-betul ditumbuhkan oleh beliau. Waktu itu Pak Muhajir Effendi yang paling banyak berbuat di sana, membina mahasiswanya. Ya kebetulan beliau WR3 waktu itu. Jadi bagaimana mahasiswa ini tidak sekedar hebat di dalam kampus secara akademik. Nah ini kan sama dengan yang sekarang.
yang digagas oleh Pak Nadiem Makarim. Kembali lagi beliau mendahului zaman. Sudah didahului. Jadi apa yang sudah dilakukan beliau sekarang baru gencar dilakukan oleh Pak Nadiem Makarim. Jadi sudah benar. Nah, berikutnya agak cepat kita kan waktu ini. Jadi yang belum sempat kita lihat ya, ada juga. Ini sempat dibicarakan dengan saya waktu itu. Di kampus itu kan banyak orang menyewakan rumah untuk kosan mahasiswa. Nah, kita ini senang dengan orang. Orang pun senang karena dapat duit, dapat tambahan penghasilan dari mengontrakkan rumah. Tapi kan kita ingin supaya mereka itu betul-betul tinggal di rumah di samping kampus itu, di keliling kampus itu, merasa nyaman untuk belajar. Nah, kedua, pertama, kita bisa minta jagakan anak itu. Nah, oleh karena itu kami menganggap penting untuk bekerja sama dengan penduduk yang ada di sekitar kampus yang dia menyewakan kos untuk anak-anak mahasiswa. Nah, saya waktu itu dia menggagas pikiran itu, bagaimana membangun kerjasama dengan keluarga, tetangga, kampus, di mana rumah-rumah mereka dijadikan sebagai tempat tinggal mahasiswa. Karena tidak sedikit kampus itu membangun karakter lewat di mahasiswa. Kalau mahasiswa misalnya kebetulan rumah kosnya tidak menjaga mereka, jebol sekali di situ. Nah, jadi oleh karena itu dia menganggap itu penting. Sempat dipikirkan oleh Pak Malik waktu itu pentingnya membina hubungan baik dengan lingkungan tetangga kampus. Karena saling menguntungkan, dia untung, dapat uang juga di situ, Pak. Kita pun untung karena ada pembinaan. Paling tidak ada yang melihat mahasiswa. Tidak bebas seperti itu saja. Nah, jadi itu saya kira kurang lebih 19 poin yang sempat muncul dalam pikiran saya karena 20 tahun yang lalu. Kurang lebih 20 tahun yang lalu saya berinteraksi yang aktif dengan beliau, sehingga waktu beliau wafat, dalam waktu kalau tidak salah saya, berapa hari ya? Belum sampai 40 hari. Belum sampai 40 hari terbit buku ini. Buku ini sebenarnya kita launching ketika 40 hari dia wafat, tanggal 17 September yang lalu. Nah, jadi buku ini sudah terbit, sudah kita distribusikan di seluruh Indonesia. Maaf, termasuk Bapak Menteri, ada 2 orang menteri mendapat buku ini, Pak Muhajir Effendi dan Pak Nadiem Makarim, Menteri Dikut, dia juga mendapatkan buku ini. Seluruh rektor di Universitas Muhammadiyah di Indonesia juga sudah mendapat buku ini, buku tipis ini. Kemudian rektor yang ada di Kalimantan Barat juga sudah mendapat buku ini, tokoh masyarakat. Jadi alhamdulillah dari surat yang masuk kepada rektor, mereka sangat terinspirasi dengan buku tulisan saya. Mereka terima kasih dengan saya karena telah mau membagikan ilmu, pengetahuan, pengalaman ketika berinteraksi dengan Pak Malik Fajar. Jadi buku ini bukan hanya di sini. Jadi menteri sudah baca, 2 orang menteri, pengurus Muhammadiyah Pusat, ya, kemudian ya beberapa rektor universitas di Indonesia ini, Muhammadiyah, terus ya rektor yang ada di Kalimantan Barat ini. Baik, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Sebelum ditutup mungkin Pak, saya pernah teringat Bapak pernah menyampaikan bahwa agak unik ya Profesor Malik Fajar karena beliau antara berucap dan menulis itu sama. Bapak pernah menyampaikan itu dan maksudnya apa ya, Pak? Jadi ya beberapa orang nih kan kalau punya tipe ya, tidak tahu kalau saya. Saya itu berusaha berbicara itu tidak jauh beda dengan menulis. Kalau tidak salah saya, beberapa orang di Indonesia ini kalau dia ngomong jelas kan. Seperti kalau diomongkan dia, padahal omong itu kan bahasa tutur namanya. Tapi kalau ditulis sempurna juga itu bahasa tuturnya seperti bahasa tulis. Tidak banyak orang yang ketika dia bicara jelas struktur kalimatnya, tidak beda ketika dia menulis. Tapi banyak juga yang ngomong dia bicaranya bukan main hebatnya, tapi begitu dia disuruh menuliskan apa yang diomongkannya, tulisannya tidak bisa kita paham. Nah, jadi banyak. Kalau beliau ini antara bicara dengan menulis hampir mirip. Jadi makanya tadi tempat dikutip ya video beliau di awal kita kegiatan kita seperti tertib sekali kalimatnya, tidak keburu-buru kayak seperti saya ini ya. Jadi sehingga kalimatnya juga tulisannya juga seperti itu. Itu yang saya rasakan. Baik, terima kasih Bapak. Di kolom komentar ada kami sapa Bapak Profesor Hidayat dari program Pasca Sarjana Untan, Pak. Iya, betul. Hadir, beliau menanyakan link namun sudah diberikan itu.
Terima kasih Prof sudah bergabung. Tadi seluruh pemaparan materi ringkasan dari buku telah disampaikan oleh narasumber. Kembali saya selaku moderator memberikan kesempatan jika ada pertanyaan pada sesi terakhir ini, silakan Bapak atau Ibu peserta untuk bertanya. Apakah ada? Boleh mengklik tombol raise hand ya, atau memberikan di kolom komentar juga boleh. Namun jika belum, saya coba ada satu yang masih saya mengganjal. Nah, kebetulan saya membaca tulisan Bapak Yusuf Kala. Beliau pernah menuliskan bahwa Profesor Malik Fajr itu sering mengecek ruang perkuliahan, Pak. Yeah. Itu bagaimana Pak ceritanya? Ya sepengetahuan Bapak tentang beliau sering Jadi yang diceritakan Pak Yusuf Kala itu, saya sendiri itu bukan hanya melihatnya, ikut bersama dia. Ikut Pak ya. Bagaimana? Misalnya itu ya, dia kan datang selalu awal ya. Nah, nanti dia biasanya berkeliling dulu di kampus yang ada dekat kantornya itu. Yeah. Nah, kan kampus itu luas ya, ke belakang-belakang sana banyak. Betul. Berjalan dia, lalu kalau dilihatnya ada kampus, misalnya ya di dalam ruangan itu ada semestinya ada kuliah, tapi dosennya belum datang. Nah, beliau masuk. Beliau masuk, ya ngomong lah, dia kan ilmunya banyak ya. Jadi senang sekali mahasiswa kalau rektornya masuk. Ngomong-ngomong, misalnya ya pernah terjadi saya juga ikut di situ. Ada dosen yang terlambat datang itu. Dilihatnya Pak Malik masih udah balik. Nah, dia bilang, tolong Bapak tunggu di kantor saya. Saya mau sampaikan sesuatu sebentar. Nah, dia pun menyelesaikan lah sampai selesai jam pelajaran itu kan, selesai pergantian dosen, baru dia masuk ke ruang rektornya. Pak dosen yang terlambat tuh masih nunggu di situ. Nah, disitulah dia menasihati dosennya. Yang saya ingat ya, barangkali di tulisan saya ada muncul kalimat itu. Jadi gini, dia ingatkan dosen, kita mahasiswa datang ke kampus kita ini, kita undang mereka ini. Kita undang mereka, kita pasang iklan, kita jemput mereka, sehingga mereka datanglah ke kampus kita. Maka mahasiswa yang sudah datang ini kita jemput itu, mesti nanti kita antarkan dia menjadi mahasiswa yang baik, yang sukses. Tidak bisa lalu kita bisa mengantarkan dia menjadi mahasiswa sukses, maka proses belajarnya mesti bagus. Nah, kalau seperti yang dilakukan Bapak ini terlambat, ini kan bagaimana kita mau menghasilkan alumni yang lulusan yang bagus. Ini kan tidak betul nih katanya. Nah, lain kali Bapak tolong Pak ya, kita jangan terlambat. Begitu saja dia marahkan juga. Santun sekali, jadi ya. Namun mengena itu Pak. Betul, jadi besok harinya ya udah tidak ada orang. Jadi yang saya rasakan tidak pernah lah kayak saya barangkali teriak-teriak gitu. Ya, itu kalau lazimnya orang bahkan bisa saja dimarahi, ditegurnya di depan anak-anak. Itu. Dia disuruh nunggu di ruang kantornya. Nah, itu yang saya, itu Yusuf Kala menuliskan seperti itu, karena ada pilihan. Tapi kalau saya kebetulan melihat langsung mengikuti. Nah, tentu saya juga bisa banyak belajar langsung dari Dr. Aswandi yang interaksi banyak dengan Profesor Malik Fajr. Kembali saya membuka sesi pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu. Jika ada yang ingin bertanya boleh mengklik tombol raise hand ya, atau mengetik di baik beberapa komentar terkait buku ya sedang membaca. Bagi yang belum memiliki dan ingin bisa menghubungi juga narahubung di poster yang telah disebarkan Bapak dan Ibu. Apakah ada pertanyaan? Bapak dan ini ada ya, atas nama saya membaca akunnya Bapak Abdul Hasib. Baik, silakan Bapak Abdul Hasib untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya dosen di UNU Kalimantan Barat. Ya. Mau menanyakan tentang kedisiplinan tadi Pak. Ya, biasanya
mahasiswa itu juga ada yang terlambat, ngisi absen, apalagi yang sistemnya online nih Pak, daring ini. Jadi seringkali menimbulkan kesulitan juga dalam penilaian itu Pak. Jadi apakah termasuk nanti itu bagaimana Pak supaya menimbulkan motivasi supaya dia itu sama-sama ikut partisipasinya Pak, gitu. Baik pertemuan daring maupun luring itu supaya mempunyai kesamaan persepsi atau disiplinnya lebih ditingkatkan Pak. Bagaimana Pak? Ini. Terima kasih. Beliau sedikit mengenai tema kedisiplinan yang dicontohkan oleh Bapak Profesor Malik Fajar, bagaimana membangun kedisiplinan pada era atau pada masa pembelajaran daring ini Pak. Saya kira ya teorinya tidak jauh berbeda lah dari masa ke masa. Teori dasarnya adalah membangun disiplin itu tidak dengan pukulan, tidak dengan ancaman. Kita kan seringkali masih melakukan itu, sanksi-sanksi itu. Lalu yang benar kayak apa? Bangunlah disiplin dengan contoh. Bangunlah disiplin dengan contoh. Jadi kalau saya sebagai dosen misalnya tidak siap dengan pelajaran daring, tidak berhak untuk menuntut siswanya untuk bersiap menggunakan daring. Jadi dosen harus menjadi contoh. Sebenarnya ada dua ya yang selalu saya ingatkan kalau ketika harus mendisiplinkan. Pertama, dosen harus beri contoh. Jadi menjadi idola dosen ini. Nah, sekarang ditanya, apakah kepada mahasiswa, apakah dosen ini idola? Jangan-jangan tidak idola. Nah, jadi contoh. Yang lain barangkali yang idola. Lalu yang kedua, mesti dengan kebiasaan. Nah, dengan kebiasaan. Jadi dibiasakan yang baik-baik itu. Terutama soal menegakkan kebenaran tadi itu. Kalau murid salah ya katakan salah. Nah, gitu. Tapi itu juga berlaku untuk semua murid. Kadang-kadang kita itu terlupa tahap kok tidak berlaku untuk murid yang lain. Kenapa aku saja yang disalahkan dan sebagainya. Kuncinya itu saja. Menurut saya dari dulu sampai hari ini ya, kalau kita ingin membangun karakter berdisiplin itu tadi. Ya berilah contoh. Yang kedua ya dibiasakan. Dari dia semester 1 sudah dibiasakan. Ini kan kebanyakan penyimpangan perilaku ya, disbehavior namanya. Para mahasiswa ini juga disumbang oleh perilaku dosen. Kalau di sekolah itu perilaku menyimpang anak itu disumbang oleh perilaku dosen. Cobalah Bapak buktikan. Kalau ada guru atau dosen pemalas, sering datang terlambat, maka nanti anak yang sudah bagus pun ikut berubah perilakunya menjadi anak yang tidak berdisiplin. Jadi misalnya si A ini dosen yang suka terlambat, udah jadi jadi image di kalangan mahasiswa, dosen itu kan paling terlambat. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya sederhana saja teorinya, kita beri contoh yang baik. Lalu yang kedua kita harus selalu dilakukan dengan pembiasaan yang baik. Saya kira itu Pak ya yang sederhana. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Dr. Aswandi dan juga Pak Abdul Hasib yang sudah bertanya. Masih satu mungkin pertanyaan jika ada yang ingin bertanya, karena kita sudah melewati 30 menit ini Bapak Dr. Aswandi, tidak terasa. Ini ada pertanyaan, silakan. Ya. Atas nama, mohon maaf, atas nama SUB ya di akunnya. Silakan. Apakah ada yang bertanya? Ya, terima kasih moderator. Oh baik, silakan. Izin bertanya. Ya, nama saya Subihi. Oh, mohon maaf Pak, saya membaca akunnya saja. Baik. Subihi. Ya. Dari mana Bapak? Saya mahasiswa S2 AP. Oh, baik Pak. Asalnya maksud saya Pak, dari mana Pak? Dari Natuna, Kepulauan Riau. Baik, silakan Pak. Ya, baik.
Yang pertama tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak narasumber, mengkomunikasikan apa yang menjadi sosok dari founding father kita, Pak Malik Fajar, sangat sempurna sekali. Tapi saya ingin mempertanyakan berkaitan dengan beliau untuk menyikapi sebuah kegagalan. Karena setiap perjuangan itu tidak tutup kemungkinan pasti ada nuansa pahitnya. Karena kayaknya apa yang disampaikan tadi yang sempurna semua berkaitan dengan keberhasilan beliau, dan itu sangat menginspirasi untuk kita semua. Yang menjadi karakter beliau ini kan untuk menyikapi dalam hal untuk sebuah perubahan itu kan tidak mudah untuk dilakukan, apalagi orang yang tidak memiliki mindset perubahan yang kuat gitu. Pasti beliau menemukan sebuah tantangan, tapi beliau begitu tangguh gitu untuk menghadapi itu. Maksud saya menjadi pertanyaannya adalah seperti apa sih trik untuk menyikapi dalam melakukan perubahan itu sendiri yang dicerminkan oleh Pak Malik Fajar ini sebagai contoh untuk kita sebagai pelaku di lapangan untuk menerapkan di kehidupan kita sebagai pendidik maupun kehidupan kita sebagai anggota masyarakat gitu. Bagaimanapun juga apa yang sudah disuguhkan oleh narasumber berdasarkan sosok dari Pak Malik Fajar ini sangat sempurna sekali gitu. Jadi bekal-bekal untuk kami yang masih muda ini gitu untuk melakukan mencontohi dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih mental yang harus betul-betul diperkuatkan oleh seorang sosok untuk melakukan sebuah perubahan gitu. Demikian, terima kasih moderator, terima kasih Pak Dr. Aswandi yang sudah memberi kesempatan. Inti dari pertanyaannya Bapak mungkin bisa langsung dijawab oleh narasumber Bapak Dr. Aswandi. Silahkan Bapak. Pak Subehi ya, ini mahasiswa kita ya. Dari Natuna Pak ya. Dari Natuna, saya apresiasi dengan beliau ini. Dari jauh ya, mau belajar itu. Insyaallah mudah-mudahan sukses. Amin. Jadi kalau yang saya lihat dari beliau Pak Subehi, barangkali juga yang lain, dia tidak kerasa kurusuk gitu. Kalau dia melihat ada masalah. Contoh Pak ya, ketika pengangkatan rektor, ketika dia diangkat jadi rektor, itu juga sebenarnya ada kerusuhan-kerusuhan. Ada rusuh-rusuh itu ada. Artinya rumor-rumor itu ada. Yang pertama meragukan dia tentang kemuhammadiyahannya diragukan. Tapi kan dia tidak tidak reaktif gitu ya, tidak represif, tidak seperti orang melawannya. Kalau kebanyakan orang kan melawan-lawan saja itu kalau disalahkan orang. Dia lebih mau mendengar. Barangkali dia melihat ke dalam dirinya. Apa benar ya saya salah ya? Apa benar ya saya salah ya? Terhadap ketika dia diangkat itu pertama yang orang mulai banyaklah sebelum diangkat bahkan ada rumor itu kan akhirnya dikajinya kenapa ya kok seperti ini ya? Kenapa seperti ini? Akhirnya dia dengan tenang, dengan sabar menemukan bahwa oh ini pasti pengaruh gaya keormasan itu tadi. Gaya keormasan yang di mana-mana tuh terjadi seperti itu yang membuat tidak maju-majunya pendidikan Islam itu. Di mana pengelolaan perguruan tinggi masih bergaya keormasan itu. Lalu akhirnya dia membuat sebuah perubahan, di awal perubahan, bagaimana merubah mindset itu. Karena dianggapnya itu kental gitu. Tapi kan baru bisa dia melakukan itu kan dia mesti tenang itu. Tenang dia melihat. Jadi tidak dikonfrontir apa saja. Padahal itu kan cukup menegangkan itu. Tapi dia tenang saja. Tidak apa-apa. Satu contoh. Contoh yang kedua, ketika dia ingin melakukan inovasi, beliau ini inovatif. Warisan inovatifnya diturunkan kepada Pak Muhadjir Effendi. Makanya ketika Pak Muhadjir
menjadi menteri, saya sudah bayangkan itu, karena cukup lama berteman dengan beliau, sudah saya bayangkan habis ini pasti ini, habis ini pasti ini. Meskipun banyak hantaman dari luar, pasti nanti ada lagi, tidak membuat dia berhenti melakukan inovasi. Contoh, ketika 5 hari sekolah dihentikan, dia tidak berhenti untuk melakukan inovasi lain. Saya sudah tahu tuh karakter beliau yang berdua itu seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Ini kenapa ya orang tolak inovasi saya ini? Ditolak-tolak ya. Dia tidak memusuhi orang yang menolak itu. Dia pelajari, ternyata dia akhirnya menyimpulkan orang menolak itu karena belum paham. Nah, orang ini beri pemahaman, diberi pengetahuan. Bagaimana supaya memberi orang pengetahuan kan tidak selalu dengan ceramah. Kalau orang yang sudah senior tuh ya, apalagi yang merasa berjasa-jasa itu kan tidak bisa kita ceramahi, apalagi kita muda di Pak Subi ya. Tidak bisa kita ceramahi mereka. Mereka kan merasa diri berjasa dan sebagainya. Diajak mereka pergi ke satu tempat yang lebih baik. Bahkan kalau tidak salah saya ada yang dibawanya ke luar negeri. Bahkan yang hebat itu dengan biaya sendiri. Nah, dia tahan berutang-utang untuk membentuk mindset orang itu. Jadi ya dia berangkatkanlah orang. Karena dia berpikir, ini pasti karena kurang lihat ini. Pasti kurang pengalaman ini kurang baca ini. Tapi begitu orang diberangkatkan studi banding kemana-mana gitu ya, belajar tentang sesuatu perubahan, pulangnya Pak, dia cerita dengan saya, orang-orang tadi yang menjadi pembangkang yang 16% itu justru menjadi inovator, Pak. Pak Malik, kita baru pulang, kita lihat sana, kita harus lakukan ini. Nah, jadi orang-orang yang pembangkang yang dalam teori perubahan disebut selagat itu ya, nah mereka lalu akhirnya ya, dia yang menjadi inovator maju ke depan. Nah, tinggal ya udah dilakukan. Tidak ada ketegangan-ketegangan. Hanya tadi itu ya kuncinya barangkali Pak Subiya sabar. Mau belajar, melihat ke dalam bahkan. Barangkali juga kita salah kalau orang tidak suka dengan kita. Mesti bisa saja karena kita yang salah. Ya. Jadi saya kira apa contoh yang penjelasan saya, bisalah yang menjelaskan itu apa yang Bapak tanyakan ya. Jadi seperti itulah beliau, sehingga selama saya kurang lebih ya, yang secara intensif hampir setiap hari itu berkawan dengan beliau itu 6 tahun ya. Saya melihat mereka tidak tegang, santai-santai saja, tidak kerut-kerutan wajahnya gitu ya. Ya dia nikmati saja pekerjaannya itu. Karena barangkali juga ya dia tulus, dia apa itu ya. Sehingga ya udahlah kalau orang yang kritik paling barangkali karena belum tahu. Hubungan antar pribadi dia bagus, Pak. Jadi orang semua disapanya. Tidak ada dia menciptakan blok-blok tuh. Kalau kita kan menciptakan blok tuh yang banyak. Blok ada blok sana, blok sini kan gitu ya. Saya tidak heran di tempat kita sering terjadi lah. Ada blok ini, blok ini, blok ini. Nah ini yang mesti dipelajari dari beliau. Kira-kira itu penjelasan saya Pak Subi ya. Terima kasih Pak Subi. Ya, bagaimana Pak Subi, ada tambahan atau cukup? Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak Subi. Karena tadi saya sampaikan sudah satu lagi pertanyaan dan nampaknya tidak ada yang menyampaikan ingin bertanya di kolom komentar. Saya mungkin pertanyaan penutup ini Pak, di bagian buku, bagian belakang ini ada sedikit kalimat cerita tentang interaksi beliau dengan Dr. Anwar Ibrahim ini Pak. Tadi kan belum dibahas, jadi di sini tertulis artinya ini berkaitan dengan sosok yang inklusif dan juga sosok yang punya hubungan baik hingga mancanegara. Sebagaimana kita tahu, Anwar Ibrahim ini kan tokoh di negeri jiran yang memang jam terbangnya sudah kemana-mana begitu Pak ya. Itu bagaimana cerita di sini Pak? Ya, kalau Pak Anwar Ibrahim itu kan dia pernah menjadi wakil Perdana Menteri Malaysia. Nah, Perdana Menterinya Mahathir Mohamad. Dia wakilnya. Kalau tidak salah Pak. Waktu Dr. Mahathir itu, Pak, ya? Waktu Mahathir Anwar Ibrahim jadi Menteri Pendidikan, nampaknya beliau sudah berhubungan berteman. Barangkali pertemanan mereka waktu sama-sama kuliah di Amerika ya, sudah berteman. Kebetulan waktu itu dia ke rumah saya dengan baju kemejanya yang sederhana itu, saya gonceng dengan sepeda motor saya yang buntut itu. Mau digonceng Pak? Mau digonceng ke rumah saya. Saya waktu itu terheran-heran ada seorang rektor mau digonceng pakai dengan mobil sepeda motor yang tidak bagus lagi, yang suka mogok itu. Ini waktu itu saya menganggap jabatan itu sangat hebat. Dia tapi mau.
sambil ngomong, sambil di rumah, dia bilang begini, saya baru beberapa hari yang lalu diundang oleh Anwar Ibrahim. Waktu itu ada pertemuan para menteri-menteri pendidikan negara Asia Tenggara. Dia mengundang saya, katanya, waktu itu Menteri Pendidikan kita ini Fuad Hasan ya. Pak Fuad Hasan, Menteri Pendidikan. Jadi entah karena alasan terlambat apa waktu itu, saya memang agak terlambat itu. Di acara pembukaan, Pak Anwar Ibrahim selaku pihak yang mengundang Menteri Pendidikan Malaysia waktu itu, udah di podium katanya. Saya, maaf Pak Wandi, saya pakai baju ini ya, katanya, tunjukkan di baju. Tidak pakai jas, tidak pakai apa. Saya pakai baju ini, katanya. Lalu saya begitu sampai di pintu pertemuan, saya disuruh masuk. Dia lihat saya dari atas podium, langsung berhenti dia menyampaikan sambutan, lalu teriak-teriak di atas podium, selamat datang temanku, macam-macamnya, dengan salam keakraban gitu ya. Silakan, rupanya Pak Malik Fajar waktu itu jabatan rektor ya. Jadi rektor beliau posisinya, yang menyapa Pak Anwar menteri ya. Menteri. Lalu ternyata dia sudah disiapkan tempat duduk di depan juga. Nah, silakan Bapak duduk. Saya tuh begitu katanya dipuji-puji oleh Menteri Pendidikan Malaysia, Pak Anwar Ibrahim, di depan Menteri Pendidikan kita, di depan Menteri Pendidikan negara Asia Tenggara itu, saya rasanya risih juga. Karena saya jadi itu yang pernah diceritakan dengan saya. Jadi kesederhanaan dia tampil gitu ya dengan media yang sekedarnya, lalu keakraban dia dengan teman kolega-koleganya ya, yang kita lihat sangat familiar, sangat bersahabat. Mestinya seperti itu ya. Jadi karena dia dilihat orang, pemimpin itu kan dilihat orang ya. Kalau dia bagus dengan orang, ada orang yang ingin mencontoh kebagusan. Baik, itu pengalaman ceritanya saya. Karena ada di bagian buku belakang Pak, maka saya tanyakan. Dan mungkin sebagai close statement Pak ya, kalimat penutupnya. Ada yang ingin disampaikan sebagai narasumber sekaligus penulis buku ini, Pak? Silakan. Saya kira ya, kita boleh belajar dengan beliau ya. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau pikirkan. Barangkali panitia sudah membuat ringkasan makalah ini, disimpan ya. Baik, Pak. Karena buku ini kan tidak dibagikan kepada peserta dialog. Tentu ya, silakan Bapak Date dibaca ulang ya. Itu yang sudah disiapkan ringkasan-ringkasannya ini, yang sebagian besar sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan pertemuan kita kurang lebih 3 jam ini ya, menjadi amal ibadah kita, memberi manfaat. Karena kita, maaf ya, semua kita yang berada di forum ini hari ini ingin menjadikan pendidikan lebih baik lagi. Kalau kita yang sangat peduli terhadap pendidikan ini sudah sangat pesimis, tidak bersemangat, ya saya khawatir bagaimana lagi pendidikan di masa yang akan datang. Karena pendidikan hari ini sudah sangat, kalau saya mengibaratkan tuh seperti badan saya yang sudah terbakar. Gitu. Nah itu, jadi marilah semua kita saling memberikan penguatan, saling memotivasi, mengingatkan supaya kita tetap berjalan di jalan yang benar untuk mengurus pendidikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber dan sudah menyampaikan closing statement. Saya sangat terinspirasi ada satu kalimat dari Profesor Malik Fajar sebagai penutup. Beliau pernah mengatakan bahwa semua pergerakan kebangsaan Indonesia ini dimulai dari pendidikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, khususnya begitu, bisa memberikan kontribusi dan juga bisa mempengaruhi lingkungan kita untuk membangun pendidikan yang bermanfaat, yang unggul, sehingga berakibat kepada sumber daya manusia yang unggul pula. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya sapa di sini ada Bapak Dr. Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Tanjung Pura. Terima kasih semua yang sudah hadir dan bertanya. Saya Adi Setiawan selaku moderator. Mohon maaf apabila ada hilaf salah dan terima kasih atas partisipasinya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bukunya Pak Adi, Pak
Dr. Aswandi, terima kasih bukunya. Alhamdulillah banyak pencerahan dari buku beliau ini. Terima kasih. Ini ya, Wandi Lab ya. Ya, izin lab. Di rumah kan? Enggak, di kantor. Oh, di kantor. Berarti dah. Enggak, Rabu dah masuk dah. Oh ya, mudah-mudahan ya. Oke, Pak Dr. Aswandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Iya. Oke, saya termasuk bagian dulu yang ikut dididik beliau dari Pak Malik, namun dari teknik, sehingga ya untuk kajiannya itu adalah di engineering. Oh iya. Jadi sangat, saya hari ini tadi mengikuti dari agak awal tadi sangat terkesan dengan pernyataan Bapak ini yang dibukukan itu, dan saya turut bangga dan terima kasih. Saya juga bagian dari Universitas Muhammadiyah Malang, jadi juga sudah menyampaikan kepada Pak Nazar bagaimana kalau nanti pas ada waktu ya kita undang untuk memberi motivasi kepada adik-adik mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi penjelasan Bapak tadi yang runtut, jelas, itu juga menggambarkan bahwa kesantunan Bapak ini, Pak Aswandi juga menunjukkan perilaku yang santun dari Pak Malik Fajar. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih, saya Nur Subuki, tadi saya ikut. Oke, salam kenal Bapak. Iya. Oke. Karena saya ada ngajar langsung live Bapak. Oh iya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oh, ini ada putranya juga Pak Nazaruddin Malik ini. Oh, enggak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aswandi. Saya Nazaruddin Pak Aswandi, putranya Pak Malik Fajar. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas karya tulis, karya akademik Bapak tentang untold story dari Pak Malik Fajar. Semoga dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk kemajuan dan pengembangan pendidikan di Indonesia. Salam hormat untuk Pak Aswandi, insya Allah sebagaimana dikatakan Pak Nur Subuki tadi, itu Pak Warek 3 itu Pak. Oh iya iya. Tiganya PMF tadi Pak. Oh iya. Itu insya Allah kami nanti akan mengadakan kajian. Semoga Bapak berkenan sebagai narasumber, dan mudah-mudahan situasi pandemi memungkinkan kita untuk mengadakan pertemuan secara luring sehingga kita dapat bertatap muka langsung dengan Pak Aswandi. Terima kasih atas semua yang telah didedikasikan pada sebelumnya maupun hari ini. Mas Moderator, terima kasih. Salam dari Malang, salam hormat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau ini wakil rektor 2 Pak Aswandi, Pak Nazaruddin Malik. Terima kasih. Di kolom komentar saya bacakan ini Bapak, dari atas nama Ibu Iin Nurmarini. Saya sangat mengapresiasi apa yang ditulis Bapak Dr. Aswandi. Memang benar apa adanya. Saya sebagai putri Bapak Malik Fajar membenarkannya atas story yang dikemukakan. Terima kasih Bapak Dr. Aswandi. Ingin berinteraksi atau menyampaikan? Jadi saya itu pernah berpikir seperti ini. Ketika beliau wafat, saya ikuti seminggu tulisan orang. Lalu setelah itu saya ambil laptop saya. Apa yang saya ketik itu betul-betul mengalir dari pikiran saya. Mengalir, rasanya saya sedang berada di ruang bersama beliau, ngobrol dengan beliau. Jadi semuanya apa yang dinasihatkan kepada saya itu lalu keluar semua begitu. Keluar dari pikiran saya yang sudah 20 tahun saya tidak mengulanginya gitu. Keluar semuanya sampai saya bilang jangan-jangan ini hidayah dari Allah ini. Jadi lalu saya sampaikan dengan rektor saya, Bapak Profesor Garuda Wiko, supaya Bapak ketahui Pak Garuda Wiko itu adalah wakil NU Provinsi. Ini jadi beliau wakil NU, tapi sangat bersemangat untuk menerbitkan buku Tokoh Muhammadiyah. Saya mengajar di UNI. Jadi beliau
Iya Pak, saya tertarik dengan sosok beliau nih Pak Malik Fajar ini. Nah, jadi akhirnya saya mengetiklah naskah ini dengan keluar saja dari kepala saya. Oleh karena itu kalau nanti naskahnya sedikit-sedikit ada keliru, barangkali saya menyebut angka di situ, ya karena memang tidak membongkar data-data kayak orang menulis autobiografi atau biografi. Hanya ada dalam pikiran sampai setengah malam, saya tulis semua itu, ternyata saya kumpulkan hampir 20 tuh. 20 item masing-masing subjek itu. Setelah selesai itu semuanya, baru muncul lagi macam-macam yang pernah diceritakan dengan saya. Jadi beliau ini Pak, orang tua Bapak ya, setelah beliau jadi menteri, beliau jadi anggota One Piece, beliau masih tetap berkomunikasi dengan saya. Jadi saya bersyukur sekali, rasanya kesapaan-sapaan dia seperti saya anaknya sendiri. Jadi betul-betul saya bangga punya Pak Malik Fajar yang pernah membentuk pribadi saya itu Pak ya. Jadi sama-sama Amin. tempat yang layak di sisinya. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin live dari, mudah-mudahan setelah ini bisa berkomunikasi langsung kepada Bapak Dr. Aswandi. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.